Makanya ada tatanan ekonomi dunia baru itu kan. Sebenarnya mereka sendiri yang bermain itu. Sunda Empire. Sunda Empire mah ngaco itu. Liar itu mah. Nggak logik dia. Perlawanannya oke, tapi nggak logik dia. Ya. Siap. Ait, apa kabar? Saya Ya, teringat lanjut. dulu selagi kita masih kecil, sangat tenar itu lagu Tanah Kita Tanah Surga itu. Tongkat Ya. kayu dan batu jadi tanaman. Lagu Gus Plus. Ya. Dan ini menjadi bukti. Negara luar pun menjadi rebutan di Indonesia untuk mencari harta-harta karun yang ada di Indonesia. Tetapi di sisi lain, Indonesia bahkan utang banyak, begitu banyak pengangguran. Nah, jadi yang saya tanyakan, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia agar betul-betul negeri kita ini negeri yang surga begitu? Alhamdulillah. Jawabannya gampang, Kang. Kita ini korban marketing. Iya, kan kita belajar ilmu manajemen marketing biar kita tahu bahwa kita sebenarnya menjadi korban marketing negara-negara gede, kan gitu kan? Dan begitu kita pelajari ternyata bukan negara gede, Kang. Negara gede itu sebenarnya hanya cover dari siapa? Dari pebisnis tadi, non-state actors itu. Nah, begitu kita analisis lagi, siapa sih non-state actor itu, gitu kan? Kamu? Kalau menurut saya begini, Pak Dok. Kalau menurut saya mungkin Pancasila dengan pembukaan undang-undang itu bertentangan. Di dalam Pancasila ada kesejahteraan, kemudian di dalam pembukaan undang-undang itu Indonesia ini masih di dalam pintu gerbang kita ini. Tidak, Kang. Kita ini masih nunggu terus di pintu gerbang kemerdekaan. Tidak, Kang. Justru yang akan kita tidak boleh rubah dan kita akan tetap berjaya di persaingan dunia internasional yang kacau ini. Justru itu, Kang. Jangan akan sentuh kotak Pandora Pancasila dan UUD 45 karena di situ ada satu kata yang paling kuat. Negara lain nggak punya itu, Kang. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang benar saya pegang. Jangan sentuh kotak Pandora Pancasila dengan pembukaan UUD 45 ini. Negara kita akan selamat. Karena itu bukan variabel akal lagi, Kang. Itu variabel Tuhan. Wih, kuat banget, Kang. Itu variabel. Akang lihat, Indonesia bisa merdeka dari Jepang gara-gara apa? Bukan gara-gara kita berjuang, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Kang. Jepang dibom sama Amerika. Iya, benar. Maksudnya kita di dalam redaksi selanjutnya kan ada bahwa Indonesia ini masih di pintu gerbang. Artinya jangan dirubah. Biarin aja itu, Kang. Jangan dirubah. Redaksinya jangan dirubah. Redaksinya jangan. Kita tutup mata aja sama kekuasaan Tuhan karena otak kita nggak nyampe. Itu aja, Kang. Itu aja, Kang. Jangan rubah Pancasila dan pembukaan UUD 45. Jangan pernah. Karena di situ ada kata Tuhan. Dan itu yang paling hidup kita, mati kita sesungguhnya hanya karena Tuhan. Apalagi dirubah dengan Trisila. Wah, jangan disentuh-sentuh. Yang bawah juga lagi mabok itu. Izin Pak Dokter. Iya, siap. Ya. Siap. Kalau saya ngelihat dari berapa kali Pak Wakil Presiden ya Pak Maruf Amin menyatakan Indonesia ini 90% masih dinikmati, maksudnya dicari oleh pedagang-pedagang 90% dari negara luar. Betul. Dan saya nggak ngelihat konteks untungnya negara kita. Saya nggak ngelihat. Ada berapa sebab. Pertama, tikus yang berdasi ini harus diberantas. Itu pertama. Ya, betul. Ya. Pintu gerbang dunia, ekonomi dunia itu ada di pelabuhan. Sementara biaya di pelabuhan aja, di Pelindo, kapal nari, segala macam, itu biaya kosnya tinggi.
Ya. Nah, kalau kita beri contoh, satu contoh aja. Saya pernah tanya sama salah satu, kalau di sini namanya Sabandar ya, untuk trek barang orang MKL lah yang di Singapura. Saya tanya sama dia, yuk Bin, gimana tahu kapal ini jam berapa nyandar dan sampai barang ini ke supermarket, dia bisa tahu kan? Nah, ini yang jadi masalah, Dok. Dia bisa tahu, kita nggak bisa tahu, kita tunggu kapal kita kapan nyandar. Ya. Kalau barangnya seperti barang makanan, nggak busuk itu semua. Ya. Akibat dari keterlambatan sistem pelayanan kita, biaya besar. Nah, ini kan resiko gimana pertumbuhan ekonomi kita bisa bagus. Kalau sistem yang dibangun oleh pemerintah kita, baik dari pelabuhan dan orang-orangnya ini, sebenarnya sistemnya udah bagus. Saya lihat ya, saya baca dari buku-buku cara ekspor importnya, biaya cukanya bagus. Cuman orang-orangnya ini harus kita beres ini. Gimana cara membereskan orang-orangnya ini? Ya. Karena mafianya besar Setuju sekali. saya. Setuju saya, Pak. Butuh waktu kita untuk itu, Pak. Butuh waktu. Pak Zainal bagus analisisnya. Memang itu akhirnya larinya bukan hanya ke sistem, kalau dari statement Pak Zainal tadi ya. Iya. Itu larinya kepada orang. Orangnya. Kepada manusianya. Dan kita di sini di kelas ini adalah bagian dari orang yang akan memperbaiki itu semua. Yakin, Pak. Karena saya punya Pak Zainal. punya Pak Zainal yang ketulusan hatinya bisa saya baca dari kekhawatiran itu. Jangan khawatir, Pak. Iya. Yang namanya berjuang ya begini, pelan-pelan, tapi sambil ngasih kebaikan-kebaikan. Saya yakin, karena itu aja. Walaupun mungkin umur kita nggak nyampe, minimal kita sudah berbuat. Iya. Siap. Saya tertarik Lagi kita udah tua gini di penghujung kan, nggak terlalu banyak kepentingan hidup kita. Program Bapak tuh kemarin kan program Pak Jokowi tol laut ya. Iya, itu begini bagus aja. banget. Kemarin saya amati ada macam kontainer lah masuk ke Pulau Sabang. Ya. Cuman dijatah dua kontainer untuk kebutuhan bahan pokok. Sementara Pulau Sabang itu pintu 1/3 kapal di dunia itu lewat situ. Ya. Nah, artinya di Pulau Sabang itu kita nggak usah perlu jual minyak. Kita jual air putih aja udah laku. Jual air putih aja laku. Karena orang tuh nyandar dan lewat. Kenapa selalu ditutup oleh pemerintah? Tidak dibuka bebas. Yes. Nah, ini yang jadi masalah. Karena pertumbuhan ekonomi ini, apalagi nanti akan dibangun namanya terusan kera, akan melumpuhkan maritim kita. Dan ini kan harus kita jaga supaya perekonomian kita bagus, ya